Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan sebuah amalan yang dibaca pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik ini juga dalam rentetan hari raya umat Islam yang mengiringi Idul Adha. Oleh karenanya dalam hadits riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menyebutkan ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Hari yang diharamkan kita melakukan berpuasa. Makanya pada hari ini juga dianjurkan kita bersedekah. Disebut hari tasyrik karena dari zaman dulu jamaah haji atau orang-orang yang melakukan kurban banyak yang melakukan tradisi jemur daging yang disebut bikin dendeng. Saking banyaknya tuh dagingnya biar awet dibikinin dendeng. Sehingga hari tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu disebut hari tasyrik. Terkait hari yang penuh dengan kemuliaan ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan amalan yang memiliki keutamaan besar, yaitu dengan memperbanyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Minimal kita baca sehari semalam 100 kali doa yang dikenal sebagai doa sapu jagat, karena di dalamnya kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala berikan kebaikan di dunia dengan hajat-hajat yang terkabul, bala yang tertolak, martabat hidup selalu dalam keridhaan Allah Ta'ala, urusan rezeki dimudahkan oleh Allah Ta'ala, utang yang bikin puyeng bakal dilunasin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan usaha rezeki yang halal, yang tayyibnya, istri yang salihah, yang taat kepada Allah, taat juga kepada suaminya, jadi suami yang mampu memimpin rumah tangga, bertanggung jawab dengan baik. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kita minta untuk kehidupan akhirat kebaikan-kebaikan. Selamat dari adab kubur, selamat dari pertanyaan munkar nakir, di padang mahsyar mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimasukkan ke sorga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat dan ridhonya kita semua mendapat ampunan Allah Ta'ala. Sehingga doa ini disebut doa sapu jagat. Jami'ul kawamil, mampu menghimpun segala permintaan-permintaan yang bakal sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, ulama hadis yang wafat pada tahun 430 Hijriah, dalam kitab beliau yang namanya Hilyatul Auliya pada jilid ke-9 halaman 330, beliau mengutip sebuah kisah yang sangat fenomenal sekali tentang sahabat yang namanya Sayyiduna Sa'labah bin Abdurrahman, di mana diceritakan beliau enggak sengaja pernah melihat aurat seorang perempuan Ansor yang akhirnya beliau seselin karena dosa tersebut. Saking takutnya dosa itu punya dampak negatif, dari Madinah beliau pergi ke Mekah
bersembunyi di bukit yang ada di Mekah selama 40 hari 40 malam. Karena beliau takut kalau-kalau ada ayat Al-Quran yang Allah turunkan melaknat perbuatan dia. Inilah ciri orang yang beriman. Orang kalau imannya cakep, yang pertama dia punya tanda sangat takut dengan dosa. Yang kedua, apabila dosa dia lakukan, dia buru-buru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'labah bin Abdurrahman seorang jomblo sejati. Walaupun jomblo, dia gunakan waktu-waktunya untuk hadir di mana Rasulullah SAW memberikan pesan-pesan moral agama. Jomblo ideal untuk kita jadikan contoh. Punya waktu legen, dia gunakan maksimal buat ngaji, buat nuntut ilmu. Sehingga malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anna wahidan min ummatika yakhtabi fawqal jibal wa huwa muta'awwidun billah. Ada satu umatmu yang bersembunyi di balik gunung karena takut akan dosa-dosanya. Kayak lagu yang populer, aku takut akan segala dosa-dosaku. Ya, sebab dosa yang bisa bikin sial dalam hidup kita. Jangan salahin kesusahan datang banyak kalau emang masih demen makan barang haram. Jauh dari kewajiban ibadah kepada Allah Ta'ala. Kuncinya adalah taubat. Makanya nih sahabat takut banget terhadap dosa yang walaupun secara nggak sengaja dia lakukan. Malaikat Jibril apa nyebutin 40 hari 40 malam dia nyompot di bukit, takut kalau Allah laknat dia karena dosa yang dia lakukan. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk mencarinya. Di antaranya Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman radhiyallahu anhuma yang mencari di mana Sa'labah berada. Begitu ketemu di bukit yang ada di Mekah, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Salman radhiyallahu anhuma menyuruh pulang Sa'labah. Sa'labah malu. Akhirnya beliau berdua bilang, Rasulullah yang nyuruh ente pulang. Dengan malu hati dia berani pulang. Begitu ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangen. Wahai Sa'labah, kemana aja ente nggak nongol-nongol? Kata Sa'labah, aku malu ya Rasulullah dosa-dosaku. Apa jawaban sang Rasul? Ala adullukum bi ayatin tukaffirud dunuba wal khataya. Maukah engkau aku kasih tahu satu doa yang bila kau baca maka dosa-dosamu akan Allah hapuskan. Sebuah doa yang dikutip juga oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Perbanyak doa itu, Allah akan ampunin dosa-dosamu. Allah akan berikan ampunan kolosal terhadap segala maksiat dan dosa yang kau lakukan. Sayyiduna Sa'labah bin Abdurrahman pulang, dia baca doa itu. Keesokan harinya malaikat Jibril turun ngasih tahu kepada Rasulullah, Allah Ta'ala udah ampunin dosa-dosanya. Datang Sa'labah menghadap Rasulullah. Rasulullah kabarkan berita gembira. Saking girangnya dosanya diampunin, Sayyiduna Sa'labah bin Abdurrahman sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat yang lain lihat betapa lamanya sujud Sayyiduna Sa'labah bin Abdurrahman. Karena terlalu lama ada sahabat yang membangunkan beliau. Ternyata beliau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi, lakukan tazhijul mayyit. Mandiin, kapanin, sholatin, kuburin. Begitu Rasulullah SAW keluar dari depan pintu rumah beliau, betapa terkejutnya Rasulullah SAW. Beliau sampai mengangkat pakaian beliau dan beliau berjalan di atas tumit-tumit beliau sampai di mana jenazah Sa'labah disiapkan untuk disolatkan. Sahabat-sahabat yang lain pada nanya, ya Rasulullah, limada tamshi ala ru'usi anamili rijlik. Kenapa kau berjalan di atas jari-jari kakimu? Bahasa Betawinya, kagak sari-sarinya aneh lihat engkau begitu. Kagak biasanya jalan begitu. Apa jawaban Rasulullah?
sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'atani bil haqqi nabiyya, demi Allah yang telah membangkitkan aku sebagai nabi dan rasul, la aqdiru an adha qadami tahtal ard likatrati ajnihatil malaikati fi tashyi'i janazati Tha'labah. Demi Allah, aku tak mampu meletakkan tumit-tumit aku di muka bumi karena aku melihat jutaan sayap malaikat yang terhampar memuliakan jenazah orang yang dapat ampunan Allah, memuliakan jenazah orang yang taubatnya diterima oleh Allah, memuliakan jenazah orang yang dapat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan keagungan orang yang dapat ampunan Allah dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dosanya rontok udah kayak pohon cermai di orag. Kisah ini memiliki korelasi dengan ayat Al-Quran, la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Benar-benar ampunan dan kasih sayang Allah merupakan anugerah yang terbesar dari apa yang kalian kumpulkan di alam ini. Buat apa harta banyak, pengikut yang banyak, kesuksesan di berbagai bidang, tapi kalau nggak dapat ampunan dan kasih sayang Allah, kita bukan jadi orang yang senang, jadi orang yang paling dulu membanjiri dirinya dengan genangan air mata. Na'udzubillah. Meskipun kisah Tha'labah bin Abdurrahman ini ditolak oleh Al-Hafiz As-Sayyid Ahmad Al-Gumari dalam kitab Ju'natul Attar karena sanadnya bermasalah. Adapun sanad yang muttasil tentang amaliyah hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah ini membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, saya akan tuliskan pada deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.